Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Selasa Pekan Biasa ke-17, 26 Juli 2022. Hari ini gereja memperingati Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua Santa Perawan Maria. Bacaan dari Injil Matius bab 13 ayat 16-17. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah matamu karena telah melihat, berbahagialah telingamu karena telah mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Frater Yemfilmis Ediwaki HHK dari Makassar. Selamat mendengarkan. Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, para pencinta sabda iman Katolik dimanapun Anda berada. Pada hari ini gereja merayakan pesta orang tua Santa Perawan Maria Bunda Allah, yaitu Santo Yoakim dan Santa Ana. Mereka dikenang sebagai orang-orang yang setia dan berkomitmen untuk mematuhi Tuhan dan hukum-hukumnya yang mereka wariskan kepada putri mereka, Maria, mempersiapkannya dengan baik untuk peran penting yang pada akhirnya akan dipilih sebagai Bunda Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam tradisi gereja, Santo Yoakim dan Santa Ana benar-benar orang tua yang penuh kasih dan perhatian yang membesarkan Bunda Maria dengan baik, menunjukkan kepada kita apa artinya menjadi orang tua bagi anak-anak kita dan terutama sebagai orang tua Kristen. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, para pencinta sabda iman Katolik dimanapun Anda berada. Melalui iman dan teladan baik yang ditunjukkan oleh Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua dari Bunda Maria yang terberkati, kita semua dipanggil untuk merenungkan kehidupan Kristen kita sendiri, terutama dalam keluarga Kristen kita sendiri, dalam bagaimana kita menjalani hidup kita bersama dalam keluarga kita masing-masing, dalam peran kita baik sebagai ayah atau sebagai ibu, atau sebagai anak, atau sebagai siapapun anggota keluarga lainnya. Keluarga Kristen adalah bagian yang sangat penting dari gereja dan merupakan fondasi yang sangat kuat bagi gereja. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, para pencinta sabda iman Katolik dimanapun Anda berada, marilah kita semua ingat bahwa keluarga kita harus tetap bersama dalam iman
dan melihat teladan baik yang diberikan oleh Santo Yoakim dan Santa Ana dalam iman dan dedikasi mereka dan dalam cara mereka membesarkan Maria dengan baik dalam iman. Mari kita semua mengikuti teladan mereka dan melakukan apa yang kita bisa untuk menghayati iman yang sama seperti yang mereka miliki. Marilah kita semua mencontoh keluarga Kristen kita sendiri dengan teladan keluarga Maria yang penuh kasih. Mulai sekarang, berdoa bersama dan berjuang untuk bersatu dalam iman. Semoga Tuhan terus memberkati kita dan keluarga kita, dan semoga Dia memberkati semua orang tua, agar mereka dapat terus setia pada panggilan mereka sebagai orang tua dalam tanggung jawab yang mereka miliki satu sama lain sebagai suami dan istri dan anak-anak mereka. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, para pencinta sabda iman Katolik dimanapun Anda berada. Melalui Injil hari ini, Yesus menyampaikan adanya orang-orang yang sulit untuk mendengar, mengerti dan memahami dirinya, serta perbuatan-perbuatan besar Allah yang telah dibuatnya. Mereka mendengar tetapi tidak mengerti, dan melihat tetapi tidak menanggap. Oleh karena itu, Yesus perlu ekstra keras dan penuh kesabaran untuk mengajar mereka. Banyak cara digunakannya, termasuk dengan penggunaan perumpamaan. Semoga kita tidak menjadi kelompok orang-orang yang sulit untuk mendengarkan dan merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, janganlah kita mengeraskan hati jika kita sudah mendengar dan melihat atau membaca firman Tuhan. Karena jika kita tetap mengeraskan hati, maka akan ada waktunya tidak ada kesempatan lagi untuk berbalik dan bertobat. Namun, berbahagialah kita yang mau mendengar dan membaca firman Tuhan, dan terlebih lagi mau menuruti firman-Nya. Untuk itu, saudara dan saudariku, para pencinta sabda iman Katolik dan dimanapun Anda berada, dibutuhkan suatu kesederhanaan dan kerendahan hati di hadapan Allah, supaya kita mampu mendengarkan dan senantiasa merasakan kehadirannya dalam peristiwa hidup kita sehari-hari. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.